Selamat siang pemirsa, saya Siti Isnaninur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pohon raksasa tumbang timpa 5 rumah warga di Tanjung Balai. ABK kapal KM Mikael hilang kontak di perairan Laut Sibolga. Pemko Medan gelar vaksinasi di mal. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, seorang anggota polisi Polres Batubara tewas setelah mobil yang dikendarainya bertabrakan dengan truk bermuatan kelapa sawit di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan 50 Batubara. Proses evakuasi korban berjalan dramatis. Beginilah proses evakuasi pengemudi mobil minibus bernomor polisi BK828VK. Dalam video amatir tersebut, petugas terlihat berjibaku untuk mengeluarkan korban yang tertimpa mobil di dalam parit. Korban yang tertimpa mobil baru dapat dikeluarkan setelah satu mobil derek diturunkan untuk mengangkat mobil minibus tersebut. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, kilometer 117 sampai 118 di Desa Perkebunan Tanah Gambus, Kecamatan 50 Batubara. Menurut Kanit Laka Lantas Polres Batubara, Ibda Wahidin mengatakan, kecelakaan bermula saat truk bermuatan kelapa sawit BK9631EI dari arah 50 menuju Medan oleng ke kanan dan menabrak mobil minibus yang dikemudikan personel Polres Batubara, Bribtu Dwijaya Ardiansyah, melaju dari arah Medan menuju 50 hingga terbalik beberapa kali dan masuk ke dalam parit. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang pengemudi mobil minibus yang merupakan personel Polres Batubara tewas di lokasi kejadian, serta mobil mengalami ringsek berat. Kini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan Satuan Lalu Lintas Polres Batubara. Polisi juga mengamankan 2 unit kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti. Kronologis kecelakaan yang terjadi pada pagi hari ini antara satu unit mobil Innova BK 828 VK yang dikemudikan oleh anggota Polres Batubara berlawanan atau kontra dengan satu unit mobil diesel yang membawa sawit atau yang berisi sawit berlawanan arah. Mereka tabrak samping hingga akhirnya mengakibatkan anggota kita meninggal dunia di tempat. Bang, evakuasi tadi kan sempat dramatis ya Bang, gimana Bang? Ya, kita lihat pas evakuasi ya kita sangat dramatis sekali karena anggota Polres Batubara yang mengendarai mobil Innova tersebut jatuh atau berada di bawah daripada kendaraan tersebut, sehingga kita sangat prihatin. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, angin kencang saat hujan deras mengakibatkan sebuah pohon berukuran besar tumbang menimpa 5 rumah di Kelurahan Semerbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai pada Kamis lalu. 3 orang warga terpental dan luka-luka akibat pohon kembali tegak secara tiba-tiba saat akan dipotong. Beginilah kondisi pohon berukuran besar yang ditaksir berusia ratusan tahun tumbang di kawasan rumah padat penduduk di Kelurahan Semerbau, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Pohon raksasa tersebut tumbang akibat dihantam angin kencang dan hujan deras. Tidak hanya itu, sebanyak 5 rumah mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon. Namun saat warga bergotong royong memotong pohon, secara tiba-tiba pohon kembali berdiri tegak, mengakibatkan 3 orang terpental dan luka-luka. Ketiga korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Kota Tanjung Balai untuk mendapatkan perawatan medis. Itu sudah 3 hari Rabu kemarin tumbangnya karena itu kebetulan hujan, dan ada juga kemarin masyarakat sebelumnya tumbangnya pohon itu masyarakat sudah ada melapor ke saya. Ini tadi terjadinya berdirinya pohon itu tadi ada
kepling saya melaporkan bahwa ada warga tadi bergotong royong. Jadi mereka menebang ranting-ranting pokok-pokok itu, mungkin mereka memanjat, dan karena itu tadi mungkin ada hantu yang tak seimbang berdiri, maka mereka jatuh terbang dari pohon itu. Ada nggak korban-korban sendiri, Pak? Ada, lebih kurang 3 orang. Nah, sekarang atas nama Pak Yusuf sekarang sudah berada di rumah sakit umum, dan 2 lagi masing-masing sudah dibawa pulang ke rumah. Pasca kejadian, warga masih terus membersihkan puing-puing rumah dan batang pohon. Sementara itu, 1 dari 3 korban masih menjalani perawatan intensif akibat luka serius. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon tumbang dan menutupi badan jalan, sehingga arus lalu lintas di Jalan Lintas Sibolga Tarutung, kilometer 2, Kecamatan Sibolga Utara mengalami kemacetan. Akibat pohon berukuran besar tersebut, arus lalu lintas di Jalan Sibolga Tarutung mengalami kemacetan. Dibantu oleh warga sekitar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga langsung turun ke lokasi guna mengevakuasi batang pohon yang menghambat arus lalu lintas di Jalan Sibolga Tarutung tersebut. Tidak hanya mengevakuasi batang pohon, petugas juga langsung memeriksa dan melakukan pemeliharaan kepada sejumlah batang pohon yang dianggap rawan untuk mengantisipasi kejadian serupa. BPBD Kota Sibolga dan RU1 yang tugas tiket pada hari ini mendengar informasi dari masyarakat bahwa terjadi pohon tumbang akibat angin kencang di sekitaran Jalan Lintas Sibolga Tarutung, tepatnya di Kelurahan Barangan, kilometer 2. Dan akibat angin kencang tersebut, jalur evakuasi kayu menghalangi akses jalan lalu lintas. Sebelumnya, warga sekitar telah meminta pohon tersebut untuk dilakukan pemeliharaan. Namun petugas dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup Kota Sibolga enggan untuk melakukan pemeliharaan sejumlah pohon yang ada di lokasi. Kemarin sudah saya laporkan ini, Pak, kepada Dinas KPLH, dan mereka mengatakan belum zona mereka ke sini. Sebelum tumbang, saya juga ada foto menaikkan itu. Sebelum saya bilang, karena di sini ada 2 nanti kejadiannya, di depan ini 1, ternyata yang ini duluan. Berarti sebelumnya udah ada tanda-tanda bakalan tumbang? Sudah ada tanda-tandanya bakalan tumbang. Sebelumnya, cuaca buruk hujan dengan intensitas tinggi disertai badai telah melanda kota Sibolga dan sekitarnya sejak sepekan terakhir, sehingga di beberapa titik lokasi di Sibolga mengalami hal serupa. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. ABK kapal KM Mikael hilang kontak di perairan Laut Sibolga. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tak terima akan dicerai seorang pria tega menghabisi nyawa istri sirinya. Korban dibunuh secara sadis dan ditenggelamkan di dalam bak mandi rumah mereka di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Kasus pembunuhan wanita Parubaya inisial J yang jasadnya ditemukan dalam bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Medan, Sumatera Utara pada Sabtu lalu akhirnya terungkap. Tersangka pembunuhan sadis tersebut ternyata dilakukan oleh suaminya sendiri berinisial S. Tersangka ditangkap tim Buser Polsek Medan Sunggal di tempat persembunyiannya di Provinsi Aceh sehari setelah peristiwa pembunuhan. Petugas terpaksa menembak kedua kaki korban karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Kepada petugas, tersangka mengakui perbuatan menghabisi nyawa istrinya karena hilang kendali. Sementara itu, Kapolsek Medan Sunggal Kompol M. Yasir Ahmadi mengatakan, tersangka menghabisi nyawa korban karena ingin menguasai harta milik istrinya dan korban mengancam ingin cerai. Usai melakukan aksi kejinya, tersangka kabur dengan membawa harta berharga milik korban. Mayat tersebut kita temukan dalam kondisi ditaruh di dalam bak mandi
Kemudian kita lakukan otopsi dan diketahui bahwa ada dugaan yang bersangkutan meninggal karena dibunuh, sehingga kita melakukan pengejaran terhadap tersangka dan ditangkap di daerah Aceh. Motif dari pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan ini adalah untuk karena rasa amarah dan kebencian, dan kemudian motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti sepeda motor dan barang berharga milik korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, kapal KM Mikael 5 GT hilang kontak setelah diterjang gelombang tinggi dan angin kencang di perairan Laut Sibolga sejak 27 Maret lalu. Keluarga dari ABK kapal KM Mikael 5 GT berharap para ABK ditemukan dalam keadaan selamat. Diketahui kapal yang bersandar di salah satu tangkahan ini adalah kapal yang dikabarkan hilang kontak setelah dihantam gelombang tinggi dan badai di perairan Laut Sibolga sejak Sabtu 27 Maret 2021 lalu. Saat ini keluarga 5 ABK kapal KM Mikael tersebut menunggu di tangkahan Bintang Jaya Sibolga, Sumatera Utara untuk mengetahui kabar ABK yang saat ini masih dalam pencarian oleh tim Basarnas dan TNI Angkatan Laut. Sekarang Bu, udah gimana kabarnya? Udah ada kabar terakhir Bu? Iya, sekarang sedang mencari katanya ke Mandailing. Mandailing. Di daerah Mandailing. Semalam sudah ada dapat satu. Jadi kabar sekarang sudah didapat? Belum ada kabar yang sekarang. Belum. Masih dalam pencarian ya Bu? Iya. Harapan Ibu, harapan Ibu seperti apa Bu? Pulang aja ya. Iya. Semoga cepat dapat ya Bu. Iya. Pulang aja lama. Sebelumnya pada hari Kamis 1 April, salah seorang dari kelima ABK kapal tersebut ditemukan di perairan Pulau Situngkus dalam keadaan selamat. Hingga kini 4 ABK kapal KM Mikael tersebut belum berhasil ditemukan dan masih dalam pencarian. Akibat cuaca buruk yang melanda perairan Laut Sibolga dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ratusan kapal nelayan terpaksa bertambat di tangkahan. Rizky Ramadan melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, seorang nelayan warga Nias Utara yang hilang di perairan laut Nias Barat, Sumatera Utara hingga hari keempat pencarian belum ditemukan oleh tim Basarnas Nias. Hilangnya seorang nelayan ini akibat diterjang ombak di tengah laut bersama 3 orang rekannya yang telah berhasil menyelamatkan diri. Seorang nelayan hilang bernama Ama Arihia, warga desa Humene Sihene Asi, Kecamatan Tugalo Oyo, Kabupaten Nias Utara. Sampai saat ini masih dilakukan pencarian oleh personil tim Basarnas Nias di perairan laut Kabupaten Nias Barat. Kepala Kantor SAR Nias M. Agus Wibisono melalui Humbas Basarnas Nias Asanimu Waru menjelaskan, seorang nelayan asal Nias Utara ini dinyatakan hilang setelah kapal mereka bersama 3 orang rekannya terbalik akibat diterjang ombak di tengah laut pada 30 Maret lalu. Sebanyak 5 orang personil tim Basarnas Nias telah melakukan pencarian di perairan laut Kabupaten Nias Barat. Namun hingga di hari keempat pencarian masih belum ada ditemukan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan korban. Cuaca ekstrim, angin kencang dan tingginya gelombang laut mencapai 4 meter, membuat pencarian yang dilakukan oleh tim Basarnas Nias terkendala. Menurut keterangan dari pihak Basarnas Nias, pencarian akan terus dilakukan keesokan hari, sembari menunggu cuaca kembali normal. Kepada nelayan lainnya diimbau untuk tidak pergi melaut di saat cuaca buruk. Melakukan pencarian terhadap 1 orang nelayan hilang di perairan Kabupaten Nias Barat atas nama Ama Arihia. Saat ini tim mengalami kendala cuaca buruk, angin kencang dan tinggi gelombang mencapai 2-4 meter. Tim SAR telah melakukan pencarian dari pagi sampai sore. Hasil masih belum ditemukan, hasil masih nihil, dan kita telah melakukan
briefing bersama keluarga dan tim SAR gabungan untuk pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan pada esok hari. Haugo Manuzega melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, aksi pencurian spesialis kaca spion mobil milik warga kembali marak di Medan, Sumatera Utara. Korban mengaku sudah 2 kali kehilangan kaca spion dalam waktu sebulan. Inilah rekaman video CCTV 2 pengendara sepeda motor melakukan aksi pencurian kaca spion mobil milik warga Jalan Ibu Seraya, Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku mencuri kaca spion mobil milik warga bernama Lina bukan pertama kali terjadi. Korban mengaku sudah 2 kali kehilangan kaca spion mobilnya dalam tempo sebulan. Pelaku yang diduga berbeda mencuri kaca spion mobil dengan cara mematahkannya. Setelah alarm berbunyi, keduanya langsung kabur dengan sepeda motor. Meski sudah 2 kali kehilangan kaca spion, korban belum bersedia melaporkan kasus pencurian tersebut ke kantor polisi. Selain dirinya, tetangga korban juga pernah kehilangan kaca spion mobilnya. Ini pencurian yang hari ini udah kedua kalinya, setiap bulan 1 kali, setiap bulannya sekali kaca spionnya diambil di depan rumah. Pas pertama kejadian kami masih di ruang tamu itu pas jam 10 malam, kejadian yang kedua semalam itu jam setengah 2 pagi. Ada kaca spion, kita lihat dari CCTV pelakunya 2 orang. Dirinya berharap agar pihak kepolisian khususnya Polsek Medan Baru lebih aktif melakukan patroli di sekitar permukiman warga dan menangkap komplotan tersebut karena sudah meresahkan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, vaksinasi massal terus digelar oleh pemerintah Kota Medan. Kali ini vaksinasi COVID-19 digelar di salah satu mal di Kota Medan dengan menyasar warga lansia. Vaksinasi di mal ini ditargetkan mencapai 2.200 peserta vaksinasi untuk merealisasikan target 1 juta vaksin per hari demi mensukseskan vaksinasi nasional. Pemerintah Kota Medan bekerja sama dengan salah satu mal di Kota Medan menggelar vaksinasi massal dengan target 2.200 peserta vaksinasi yang ditujukan untuk lansia. Penyuntikan vaksinasi digelar di lantai 4 mal yang terletak di Jalan KH Zainul Arifin. Para peserta vaksinasi dapat mendaftarkan dirinya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk warga Medan dan sudah memasuki